Bagi teman-teman yang tidak lulus ujian TKD dan Total Value kemarin, jangan sedih karena telah dibuka lowongan BUMN untuk instansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lowongan kerja BUMN untuk Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS tahun 2022. Bagi teman-teman yang tidak lulus ujian TKD dan Total Value kemarin, jangan sedih karena telah dibuka lowongan BUMN untuk instansi Pusat Penelitian Kelapa Sawit ataupun PPKS. Nah, di sini saya sudah masuk ke laman website resminya yaitu iopri.co.id. Nah, untuk informasi lowongan kerjanya, teman-teman bisa langsung akses laman websitenya, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada lowongan ataupun open recruitment untuk Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yaitu untuk posisi peneliti, karyawan pimpinan, dan karyawan pelaksana, serta teknisi. Nah, di sini untuk pendaftarannya dibuka tanggal 13 sampai dengan tanggal 23 Juni tahun 2022. Untuk mengetahui lebih lengkap apa saja persyaratan, posisi, serta bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman bisa langsung klik foto ini. Nantinya akan dialihkan ke file PDF seperti ini. Nah, sebelum kita bahas apa saja posisi, serta persyaratan dan bagaimana cara mendaftarnya, tentunya kita harus tahu dulu apa itu PPKS. Nah, Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS, perusahaan yang bergerak di bidang riset dan pengembangan kelapa sawit, produk-produk hasil riset, pelayanan dan jasa konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh SDM terbaik di bidangnya masing-masing. Nah, PPKS ini ialah salah satu dari badan usaha milik negara ataupun BUMN. Tentunya teman-teman bisa lihat di sini ada logonya, dan jelas jika kita masuk ataupun lulus untuk mengikuti rekrutmen PPKS ini, tentunya kita akan menjadi pekerja badan usaha milik negara ataupun BUMN. Nah, sini saya akan scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa posisi peneliti ataupun karyawan pimpinan. Nah, untuk kriteria lulusannya, teman-teman bisa cek di sampingnya. Ini ada pendidikan, program studi, S1, S2, S3. Nah, tentunya teman-teman sesuaikan dengan jurusan teman-teman. Jika ada teman-teman berkesempatan untuk bisa mendaftar ataupun mengikuti seleksi dari perusahaan PPKS ini. Nah, di sini sudah jelas ya sesuai jurusannya dan posisi yang dibuka lowongannya. Lalu di sini juga ada posisi teknisi atau karyawan pelaksana. Bahkan untuk lowongan ini dibuka untuk lulusan SMK dan STM. Namun terkhusus untuk program studi yang ditentukan seperti di posisi karyawan pelaksana ataupun posisi teknisi. Teman-teman bisa langsung baca aja apa saja posisi dan jurusan yang dibutuhkan. Lalu di sini ada persyaratan khusus pelamar peneliti. Nah, teman-teman bisa baca apa saja persyaratannya, sesuaikan dengan posisi yang teman-teman pilih. Lalu di sini ada persyaratan khusus pelamar karyawan non peneliti. Nah, teman-teman bisa langsung cek apa saja persyaratannya untuk bidang ataupun posisi yang teman-teman pilih, seperti Android programmer untuk non peneliti. Lalu persyaratan khusus pelamar teknisi. Nah, di sini teman-teman bagi yang ingin mendaftar untuk lulusan SMK, namun dia lulusannya kimia, teman-teman bisa mendaftar untuk posisi teknisi. Dan inilah persyaratan khusus pelamar teknisi ataupun karyawan pelaksana. Lalu berikutnya di sini ada persyaratan umum untuk peneliti atau karyawan pimpinan untuk lulusan S1, S2, S3. Lalu di sini ada persyaratan umum bagi pelamar teknisi atau karyawan pelaksana untuk lulusan SMK, STM, D3 dan S1. Lalu di sini juga ada petunjuk pengiriman lamaran. Nah, untuk mendaftar kita tidak jalur online ya, kita offline, namun kita mengirim berkas. Di antaranya ialah surat lamaran, riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang telah dilegalisir, fotokopi KTP, pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK, asli dari kepolisian setempat, dan surat keterangan bebas narkoba yang dinyatakan dari RSUD atau pemerintah setempat. Lalu berkas tambahan dari persyaratan khusus pada setiap bidang yang dilamar. Nah, ini teman-teman bisa cek bidang-bidang yang teman-teman lamar, apa saja persyaratan khususnya. Lalu amplop lamaran diberi kode sesuai posisi yang dilamar pada pojok kanan atas. Lalu lamaran dikirim paling lambat tanggal 23 Juni tahun 2022 dengan cap pos ya, dengan perangko ataupun cap pos. Nah, untuk kode-kode posisi teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini ada kode-kodenya. Ini kodenya seperti ini, elektro. Dan di peneliti juga ada kode-kodenya.
Jadi teman-teman sesuaikan. Untuk mapnya jangan lupa diberikan kode dari posisi yang teman-teman pilih dan sesuai dengan jurusan teman-teman. Lalu berkesan dikirim via pos ke alamat Jalan Brigjen Katamso nomor 51 Medan, kode pos 20158 Sumatera Utara. Nah, untuk informasi seleksi, teman-teman bisa cek langsung ke laman websitenya, yaitu iopri.go.id, yaitu web ini yang kita buka tadi. Lalu, untuk berkas lamaran yang telah dikirim tidak dapat dikembalikan kepada pelamar, serta keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk lowongan ini terbuka hanya 10 hari ya teman-teman. Dan di sini ada juga penjelasan waspada penipuan. PPKS tidak pernah bekerja sama dengan pihak travel atau penyedia jasa akomodasi manapun dan tidak akan memungut biaya apapun dalam melaksanakan rekrutmen pegawai. Informasi resmi rekrutmen pegawai PPKS hanya disampaikan melalui media sosial resmi dan website www.iopri.go.id. Nah, untuk rekrutmennya teman-teman tidak dikenai biaya apapun. Untuk lebih lengkap, teman-teman jangan lupa cek laman websitenya yaitu iopri.go.id dan teman-teman bisa langsung klik foto ini ya, di scroll ke bawah dulu dan nanti akan masuk ke laman PDF seperti ini dan teman-teman bisa baca dan melihat apa saja posisi dan sesuaikan dengan lulusan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak lulus core value dan EWPN kemarin, masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti lowongan kerja di BUMN. Contohnya seperti ini. Tetap semangat, banyak-banyak belajar, dan terus ikuti open recruitment BUMN sampai nanti teman-teman dapat ataupun lulus menjadi salah satu pekerja BUMN untuk Indonesia. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.